Yang mana sentuhan fisiknya jangan dulu langsung ke area sensual bagi sang istri. Jangan dulu ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mudah-mudahan kita semua berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di dalam yang berhubungan tentang pertikahan, kali ini saya masih membawa kitab Fathul Izar. Baiknya bagi pasangan suami istri melakukan berhubungan biologis itu adalah ketika antara suami dan juga istri itu memang hormonal itu lagi tinggi-tinggi banget. Jadi artinya ya pada gemuruh syahwatnya yang lagi tinggi, maka itu sangat baik sekali dilakukan pada saat itu. Jadi suaminya lagi pengen banget, istrinya juga lagi pengen banget gitu ya. Maka itu adalah memang waktu yang sangat baik sekali. Apalagi ini bagi program yang belum punya momongan, itu adalah hormonal yang memang sangat baik sekali. Jadi pada keadaan suami dan juga istrinya yang sangat tepat banget seperti itu. Yang mana bagusnya itu dikeluarkan pada saat itu juga, pada saat kita lagi tinggi-tingginya syahwat. Karena kalau misalkan tidak dikeluarkan, menurut ini ulama itu sebetulnya gak baik juga di dalam tubuh kita. Diibaratkan seperti ada kotoran yang ada di dalam tubuh, kemudian lantas kita dikeluarkan seperti itu. Ya udah gitu. Jadi referensi yang di dalam kitab waktu yang terbaik itu adalah seperti itu. Cuman yang menjadikan terkadang ya itu mungkin cocoknya kayaknya bagi pengantin baru deh ya. Jadi bagi pengantin baru itu kan memang lagi waktu yang baik-baik banget gitu, sehingga suaminya lagi semangat, istrinya lagi semangat banget. Tetapi setelah berumah tangga bertahun-tahun berjalan gitu ya, udah 5 tahun 8 tahun, nah itu kan nggak sesemangatnya seperti kita pengantin baru kan ya. Jadi kalau yang udah tahun-tahun berjalan berumah tangga, kadang suaminya yang lagi pengen tapi istrinya yang lagi malas gitu ya, atau kadang istrinya bahkan yang lagi pengen tapi ya sebaliknya suaminya yang lagi malas. Nah itu gimana coba dong solusinya ya, kalau suaminya lagi pengen, istrinya yang lagi malas, dan begitu juga sebaliknya. Nah mungkin yang perlu di dalam kita berumah tangga, kalau yang saya rasa itu adalah pertamanya itu adalah harus ada komunikasi. Komunikasi yang baik itu adalah solusi dari segala urusan, itu adalah komunikasi kalau menurut saya. Jadi harus selalu dikomunikasikan, dan komunikasi yang baik bukan hanya sebatas komunikasi. Jadi kita harus lihat dulu kan, kalau misalkan di dalam kondisi suami yang sedang sakit beneran ini mah ya, begitu juga istrinya yang sedang sakit, artinya yang udah gak bisa mungkin untuk melayani suaminya, maka ya tentu dong pasangan kita itu harus memahami akan kondisi pasangan kita masing-masing. Gak mungkin juga dong kita memaksa ya, yang mana kondisinya lagi sakit gitu. Tetapi ini gimana kalau misalkan kita ketemui suaminya kok sehat, istrinya juga sehat, tapi ya begitulah kadang ada rasa malas, lagi gak pengen, lagi gak mood, ataupun misalkan ya suami ataupun istrinya yang lagi kelelahan, yang lagi capek. Tapi ini gimana nih, suaminya tuh pengen banget misalkan gitu ya, ataupun sebaliknya istrinya yang pengen banget. Gimana nih cara untuk merayunya, ibaratlah seperti itu. Nah jadi memang ya kalau misalkan nih sang suaminya yang lagi pengen gitu, maka ya berarti di sini peran suami yang harus lebih bekerja keras. Kalau istrinya yang lagi pengen banget, suaminya yang lagi malas, berarti ini sang istrinya ya yang harus bekerja keras dong gitu. Meskipun seorang istri berkewajiban untuk melayani sang suaminya, dan itu adalah hak suaminya, tetapi bukan berarti di sini suami dengan semena-mena kepada istrinya, kamu tahu bahwa itu adalah kewajiban, misalkan berkata seperti itu, kalau kamu gak melayani aku, maka kamu nanti akan dilaknat oleh Allah. Masya Allah, enggak berkata seperti itu juga. Istrinya lagi malas, sang suami berkata seperti aku jamin deh, istri itu akan tambah malas.
ya. Meskipun itu adalah kewajiban seorang istri yang harus melayani sang suaminya. Wahai para suami, tidak seperti itu juga. Baiknya seorang suami jika melihat istrinya yang lagi ya kelihatan lelah, kelihatan capek, wajar ya. Yang keseharian mengurus anak, mengurus rumah yang gak ada hentinya itu pekerjaan. Wajar ya kalau istrinya itu capek. Coba sang suami dekati istrinya, merayu-rayu istrinya, kelihatannya istriku lagi capek banget. Dan suami berkata, yang aku pijitin ya. Gitu dong kodenya. Aku pijitin ya, misalkan seperti itu. Maka sang suaminya benar-benar mijit, bukan cuma bercanda doang, ngomong doang, benar-benar pijit istrinya sehingga tubuh sang istrinya itu merasa rileks, merasa santai gitu ya. Sambil dipijit, sambil dirayu-rayu, insya Allah nanti sang istri akan terangsang sedikit-sedikit. Tetapi menghilangkan dulu akan rasa lelah yang ada di tubuh sang istrinya. Nah harusnya gitu dong caranya. Ataupun misalkan istrinya tuh kelihatannya lagi nggak mood, lagi males, ya wajar kan, emang hormonal itu kan selalu berubah. Dan memang misalkan pada saat itu hormonal istrinya emang lagi stuck, lagi turun gitu ya. Maka sang suami coba yang pertama dilakukan itu harus banyak sekali berkata-kata ya. Banyak ada ungkapan kata-kata yang membuat hati istri merasa senang. Yang membuat hati istri itu merasa tenang dengan ucapan yang dilontarkan sang suaminya. Rayu dulu istrinya, puji-puji dulu istrinya, gombal dikit juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi memang dengan ungkapan-ungkapan itu biasanya akan membuat hati istri itu merasa senang. Kalau hati istri udah merasa senang, istrinya dengan apa yang diungkapkan oleh sang suaminya, insya Allah dengan sendirinya nanti istrimu itu akan pengen deh melayani kamu dengan baik. Syaratnya cuma satu itu, senangkan dulu hati sang istrinya seperti itu. Setelah itu baru bisa melakukan porefly dengan tingkatan yang lebih lanjut. Misalkan ada sentuhan fisik. Yang mana sentuhan fisiknya jangan dulu langsung ke area sensual bagi sang istri. Jangan dulu ke sana. Misalkan mencium dulu keningnya, menunjukkan rasa sayangnya, membelai rambutnya. Sabar aja dulu. Menunjukkan bahwa sentuhan fisik itu adalah sentuhan kasih sayang. Biasanya kalau udah sampai kena ke hati sang istri, nanti dengan sendirinya sang istri pun akan melanjutkan hal seperti itu. Paham mungkin ya yang apa dimaksudkan dengan melanjutkan untuk selanjutnya ya.